Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya la an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-siddiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Barokah yang kula hormati, moga sareng-sareng panjenengan puji syukur wonten ngasih Allah Subhanahu ingkang tansah paring pinten-pinten rahmat taufik dan hidayah sehingga enjang menika kula panjenengan sami saged rawuh wonten panggenan ingkang sangat mulia mriki. Ing menika sareng-sareng nindakaken kewajiban kula panjenengan sedaya inggih menika salat subuh secara berjamaah. Tetap sholawat muga Allah kaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hingga syafatul yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebetulnya yang ceramah pada malam hari ini adalah beliau Bapak Asdiyah Murtado, tapi karena beliau 1 bulan yang lalu telah dipanggil rahmatullah, sehingga kami selaku pengurus masjid supaya membekali. Jadi kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kami didatangi oleh panitia, bukan panitia takmir supaya ngisi pengajian ini, tapi kami sudah menyerahkan diri untuk tidak ikut jadi penceramah. Sudah tua, kadang-kadang ngomong gue susar-susur gitu, susar-susur, kadang-kadang gampang kelalen. Yeah. Tapi nek kita ingat bahwa kita sebagai seorang muslim itu punya kewajiban untuk menyampaikan informasi agama. Sebagaimana hadis yang sangat populer, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni ayah." Sampaikan apa-apa daripada aku walaupun hanya 1 ayat. Dan ayat tersebut, "Fahaditsu an bani Israil wala haraja." Dan kamu boleh bercerita dari dan tentang orang-orang Israel itu tidak ada halangannya. Kanjeng Nabi itu ndak bohong ngoten niku, para saking menika inggal menika ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, saya tidak akan ceramah karena secara kebetulan saya bukan ustaz juga bukan kiai, tapi saya akan cerita saja. Yang saya ceritakan yaitu keadaan kondisi atau masjid di Al-Barokah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hendaklah kami banyak bersyukur sebagai jamaah yang kebetulan bermukim di Masjid Al-Barokah. Ternyata nama Al-Barokah betul-betul membawa barokah pada kita sekalian, ibu-ibu ya. Jadi kalau kita teliti seperti kami sampaikan Pak Halim bahwa masjid-masjid pada saat ini sudah mengadakan tarweh, tapi tidak seperti halnya di Masjid Al-Barokah. Jadi kemarin saya dapat laporan dari Masjid Al-Jihad, Miftahul Huda, ya Blok T itu, di sana nggak ada ceramah Pak. Tapi di sini alhamdulillah ada ceramah. Dan walaupun Bapak Ibu beritahu bahwa kondisi tahun ini atau kemarin dari tahun 19 sampai 20 sampai 21 itu ada pandemi, walaupun hanya Al-Barokah sementara tidak melaksanakan kegiatan, tapi setelah pertengahan tahun kita melaksanakan kegiatan, seperti pengajian yang diadakan setiap waktu subuh sudah berjalan, alhamdulillah Darul Khair juga berjalan, dan juga pengajian malam Jumat pun juga berjalan. Tapi alhamdulillah orang-orang yang masjid atau bapak-bapak atau jemaah yang masjid ini tidak ada yang kena pilek virus, artinya pilek COVID. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai selesai COVID hilang itu tidak ada yang kena COVID. Saya kemarin deg-degan Bapak Ibu sekalian, ada orang memuji kita, Pak Jono wis tua usah mati, orang asing layat. Saya deg-degan, Bu.
Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup, sehingga banyak bersyukur pada Allah SWT. Oleh karena itu kami selaku pengurus masjid mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada para jamaah yang telah meramaikan atau memakmurkan masjid ini. Oleh karena itu perlu saya tanyakan pada Bapak Ibu, kebetulan sehat semua atau enggak Bapak-bapak? Enggak. Soalnya kalau tidak sehat, Mas Harjo kemarin sudah menginstruksikan pada kami, Pak Jono, nanti kalau ada yang pilek suruh pulang saja gitu. Tapi pileknya pilek Gregesi, seperti itu katanya orang-orang yang kena itu Gregesi sama pilek. Tapi alhamdulillah di Masjid Al Barokah ini tidak ada, dan juga senang tak nggih? Senang boten? Bapak-bapak senang boten ini? Alhamdulillah tahun ini kita bisa mengadakan sholat tarawih berjamaah. Kemarin sholat disampaikan oleh Pak Halim bahwa tarawih tahun kemarin delik-delikan petengan Pak Marjono gitu, petengan. Saya mendapat jatah di tempatnya Pak Bagja supaya tarawih di sana. Alhamdulillah pada malam hari ini atau tahun ini kita bisa dapat bersama-sama untuk mengadakan tarawih di Masjid Al Barokah ini. Oleh karena itu kita harus senang, Bu. Sebab ada salah suatu hadis, man hariha buduli Ramadan haramallahu jasadu malanar. Barang siapa yang datangnya bulan Ramadan dengan hati gembira, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Ini mula Ibu, walaupun mungkin kondisi saat ini semuanya banyak yang malu, barang-barang sekarang atau barang-barang makanan sudah mulai naik, Bu. Ya kemarin beli telur seperempat kilo, Pak Jono saniki ndogem pun mundak, aku pun kersane mundak. Makanya yang penting iso tuku ngoten mawon. Oleh karena itu marilah bersama-sama untuk senantiasa di dalam masjid ini merasa gembira, Bu nggih. Ya jangan kadang-kadang susah tapi kita hendaklah bergembira. Dan lagi Nabi kita Muhammad masih menghimbau pada kita sekalian, Ibu-ibu. Andai kata umatku, jika artinya mawon, andai kata umatku tahu keutamaan di bulan Ramadan, niscaya umatku akan minta setahun penuh jadi bulan Ramadan. Jadi saya kalau panjenengan sami niku ngerti keutamaan bulan Ramadan itu nyuwun karo Gusti Allah ben saben bulan itu di bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini banyak barokah, banyak barokah. Bahwa sing kadang-kadang buatan tahun di masjid jadi yang masjid, sing kadang-kadang datang ke masjid langsung duduk. Insya Allah karena melihat para tokoh-tokoh kita atau kiai kita mengadakan sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid ini. Jadi alhamdulillah di Masjid Al Barokah ini banyak memberikan pelajaran, Ibu, pelajaran pada jamaahnya. Walaupun tidak secara langsung Pak Halim, Pak Warno itu mengajarkan, tapi insya Allah kalau kita mau mengikuti, insya Allah lama-lama kita akan tahu. Coba kalau di masjid-masjid lain, kalau habis sholat kan terus pada diam, Pak. Tapi kalau di sini wiridannya keras, apalagi kalau yang pada di depan ini, betulnya manfaatnya sholat di shop yang paling depan itu besar sekali. Dan Nabi bersabda, apabila umatku tahu ya, bahwa keutamaan sholat yang paling depan shopnya, mereka atau niscaya akan minta diundi. Jadi ini kalau panjang sami ngerti keutamaan wong sholat sing paling ngarep dhewe niku nyuwun karo Gusti Allah supaya diundi. Sinten siapa yang bisa datang duluan langsung di depan. Tapi kadang-kadang karena kita kebiasaan ya kadang-kadang tekonya dari wae. Itu jadi memang banyak keutamaan yang kadang-kadang tidak tahu. Tapi alhamdulillah Masjid Al Barokah ini sering memberikan pelajaran yang tidak langsung. Ya. Kalau saya ngerti wiridan orang kita mriki, Ibu. Alhamdulillah saya khatam mengaji juga di masjid ini. Umur 65 tahun, Pak. Saya ngaji baru khatam sekali di Masjid Al Barokah ini. Pada tahun 10 tahun sudah diajak mbok saya ngaji ke masjid,
Tapi ya itu karena mungkin keset dan sebagainya, sehingga oleh karena itu saya mengajak pada ibu sekalian, sekarang alhamdulillah kegiatan di Masjid Al Barokah ini sudah ada bukan sudah ada. Jadi walaupun pandemi, ibu-ibu sudah banyak yang tadarus, bapak-bapak juga tadarus. Tapi tentunya saya menghimbau dan juga mohon pada bapak sekalian tetap memperhatikan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi yang jelas sekarang sudah tidak 3M, sekarang sudah 5M, Bu. Dulu 4M, tidak boleh berkerumun. Sekarang tambah M lagi, tidak boleh mobilisasi. Mobilisasi artinya ngerahke, Bu, dikerahke. Belum aja yuk ke masjid apa ya? Ini kebetulan oleh, Bu. Alhamdulillah tidak ada yang marahkan, tapi Ibu sudah menyadarkan diri. Kalau sudah bulan Ramadan orang sing kongkon, orang sing perintah, tapi sudah pada rawuh ke Masjid Al Barokah ini. Oleh karena itu saya mengajak pada ibu sekalian, mudah-mudahan nanti tidak hanya di bulan Ramadan saja, untuk selanjutnya ibu-ibu bisa bisa melaksanakan kegiatan di Masjid Al Barokah ini. Wabil khusus kepada bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh, monggo kita latihan, ya bukan latihan, ikut belajar membaca Al-Quran. Sebab waktu kita kecil, Bu, Pak, kalau diajarin baca Al-Quran hanya apalan, Bu. Makanya lagunya lain-lain, namanya dari Jawa Timur, lagunya lain, dari Banyumas lain, dari Medan lain itu. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada pengajian yang rutin yang mengajarkan, alhamdulillah ini. Banyak bapak-bapak yang tidak tahu alif bengkong, alif bata dan sebagainya, alhamdulillah sekarang sudah pada bisa membaca Al-Quran. Saya juga sadar, Bu, walaupun mungkin sudah khatam Al-Quran usia 65 tahun, tapi sampai sekarang masih gerodal-gerodol untuk membaca Al-Quran, Bu. Tapi ya juga nggak malu. Ya sekarang waktunya untuk menghafalkan di rumah. Makanya ya kadang-kadang maaf tidak sering banyak berangkat untuk atau ikuti pengajian di masjid ini, memang karena sudah ya kondisi, Bu, yang kadang-kadang tidak memungkinkan untuk. Saya terus terang, Bu, kalau kena kipas angin itu terus masuk angin, Bu. Ya, karena itu pada bapak-bapak yang masih sehat, monggo lah. Mumpung masjid kita masih ada kiai-kiai yang sudah sebut seperti Pak Warno. Nanti kalau Pak Warno dipanggil, saya dipanggil, terus tinggal Pak Halim. Siapa lagi yang mau ngurusi? Oleh karena itu monggo pada adik-adik, khususnya keluarga-keluarga yang masih muda, untuk ikut atau mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid ini hingga diramaikan. Mungkin saya, Pak Warno, sudah terlalu tua, Bu. Sudah 45 tahun jadi jamaah Masjid Al Barokah ini. Kemarin hanya sekali, Bu, tidak jadi Bilal, yaitu tahun 2020 kemarin, memang karena tidak diadakan untuk tarweh. Tapi alhamdulillah pada tahun ini kita sekali sudah dapat melaksanakan, oleh karena itu banyaklah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi terus terang bagi sekalian yang menghormati bahwa masjid ini tidak ada pembentukan panitia, walaupun tadi sampaikan oleh Mas Mahfud saya sebagai panitia. Secara resmi tidak ada panitia. Jadi kebetulan bola-bali rapat, tapi hanya rapat koordinasi, ya koordinasi saja, karena memang walaupun tidak dibentuk panitia, di sini sudah banyak yang tahu untuk melaksanakan tugas-tugasnya di tahun-tahun yang lalu, sehingga ada yang ngurusi konsumsi dan sebagainya. Dan pada tahun ini Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa konsumsi untuk para jamaah ditiadakan, bukan karena kemunduran, tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Jadi kita nanti kalau ada ada konsumsi takjilan untuk dimakan bersama, nanti berkerumun, terus lagi makan enak malah dibusai karo polisi, kan jadi nggak enak. Oleh karena itu kebijakan dari pengurus atau yang ngurusi sosial ini mentiadakan untuk mengadakan takjilan. Jadi takjilan dikhususkan kepada anak-anak pengajian, anak-anak kecil yang pada pengajian setelah ngaji pulangnya dibawahi snack. Tapi kalau jamaah memang
tidak ada. Oleh karena itu sekali lagi pengurus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi pengurus menghimbau pada Bapak sekalian, jadi jangan ngelokrok untuk memberikan untuk memberikan sedekah. Monggo, marilah masjid ini kita makmurkan bersama-sama. Dari sekarang memang dari pengurus tidak menganjurkan untuk membawa makanan yang matang. Monggo, ibu-ibu yang punya simpenan, keluarkanlah untuk memberikan sedekah. Monggo 10.000, 15.000, insya Allah. Jadi kemarin memang saya tanya pada Pak Jumio selaku bendahara, katanya Masjid Barokah ini masih punya punya simpenan uang 25 juta. Setelah hitung ternyata sampai kegiatan-kegiatan untuk bersih-bersih dan juga memperbaiki alat-alat di masjid ini ternyata tinggal sudah menghabiskan 10 juta. Oleh karena itu yang tadinya direncanakan akan buat snack untuk jamaah ternyata sampai sekarang tidak dilaksanakan. Oleh karena itu pada Bapak Ibu yang sekali lagi kami himbau, monggo lah, mumpung kesempatan masih diberi hidup di bulan Ramadan ini, kita berbanyak untuk memberikan sedekah pada kita sekalian. Jadi saya kira itu Bapak sekalian yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi dari pengurus mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu para jamaah yang betul-betul semangat untuk memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa makmur sampai ke akhir zaman, sampai ke akhirat nanti. Demikianlah dapat sampaikan. Adapun apinya minta maaf. Billahi taufiq hidayah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.